seperti ini. Sertai kami dari awal ibadah hingga akhir Tuhan. Biarlah Roh-Mu melingkupi setiap kami, melawat setiap kami, memberikan kekuatan yang baru, memberikan mukjizat yang tak lazim dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, saat kami berjalan bersama Tuhan, kami bersiap menyongsong tahun yang baru, tahun 2022. Terima kasih, hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Natal tahun ini berbeda dengan Natal sebelumnya. Natal tahun ini kita diajar untuk lebih intim dan berharap padanya. Namun yang pasti penyertaannya tidak akan pernah jauh bagi setiap umat yang taat dan setia. Ia ada dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Karena ia datang ke dunia sebagai penasihat ajaib, Immanuel, dan Raja Damai. Shikala Ramaya, Shikala Rabawala Rabaya, Shikala. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. 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 Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. 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 Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih,
Sebab segala kemuliaan Tuhan, kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan, kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Lebih lagi katakan kemuliaan, kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu, sebab Kaulah Allah yang layak kami puji. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Dengan segala hormat, saya undang jemaat untuk sama-sama bangkit berdiri. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, katakan kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha. Sekali lagi katakan kemuliaan, kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat. Mari Bapak Ibu Saudara, ambil waktu sejenak untuk kita sama-sama menyembah Dia. Sebab Engkaulah Allah yang mulia Tuhan, yang layak kami puji dan kami sembah. Tiada Allah lain yang rela mengorbankan nyawanya hanya untuk menebus dosa setiap kami Tuhan. Engkau rela mati bagi kami Tuhan, menebus setiap dosa-dosa kami. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Katakan sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja.
Biarlah Engkau menerima setiap penyembahan kami Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Jemaat saja angkat kedua tanganmu, katakan penyembahan ini. Sekali lagi katakan sembah. Sang Raja, sembah dan puji Dia, Sang Raja, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Tepuk tangan, sorak-sorai bagi Raja di atas segala raja. Sorakan haleluya. Puji nama Tuhan. Saya ucapkan shalom buat Bapak Ibu Saudara yang baru hadir. Tuhan Yesus memberkati. Pada pagi siang hari saya boleh bertanya, ada yang dari Pulau Papua? Amin. Manado? Nusa Tenggara? Kalimantan? Jawa, Bali? Sumatera? Wow. Karena kita semua umat Tuhan dari pulau dan benua siap untuk memuji Tuhan kita. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Biarlah sangkakala terdengar dari setiap pulau-pulau di Indonesia. Amin. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama. Boleh angkat kedua tangannya, katakan sekali lagi, katakan karena kita umat yang bersuka cita atas kelahiran Juru Selamat. Sorakan wuhuu. Katakan tinggi-tinggi dalam surga, tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan. Bersama saya katakan muliakan Tuhan, lebih lagi katakan Gloria, belum mendengar antusias dari jemaat yang datang pada pagi siang hari ini. Boleh sekali lagi katakan refnya bersama saya? Jemaat saja, amin.
Siap? 3, 2, 1, yo! Glory. Engkau melihat setiap umat-Mu Tuhan yang mengangkat tangan dan berseru. Mereka bersuka cita karena-Mu Tuhan. Bersama-sama katakan pujian ini. Lebih lagi katakan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Katakan bersama. Muliakan Tuhan. Sekali lagi. Muliakan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Sorakan. Yes, yes, yes. Bersiap lebih lagi memuji Tuhan. Amin. Yang mau lebih lagi boleh angkat tangannya. Sambil tunjuk kanan kirimu katakan. Keselamatan dari Tuhan untuk Anda dan saya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari kita bersorak dalam nama Tuhan kita. Sorakan. Katakan pujian ini. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian, kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba. Satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Boleh tepuk tangan di atas kepala bagi Tuhan kita. Sebab Dia adalah Raja di atas segala raja. Ia rela turun ke atas dunia untuk menebus dosa setiap kita. Amin. Yang mau bersorak lebih lagi, katakan bersama saya, katakan pujian ini. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi katakan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada
kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Katakan kemuliaan. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi katakan kemuliaan bagi Dia selamanya. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Sekali lagi tepuk tangan 1 menit buat Tuhan kita dong. Sorakan wuh. Sebelum duduk Bapak Ibu Saudara, boleh katakan kanan kirinya, Tuhan Yesus dahsyat bagi Anda dan saya. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau siang hari ini kami boleh datang merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang menyembah Engkau dengan sukacita kami yang luar biasa Tuhan. Karena kami tahu hadirat-Mu yang memenuhi setiap hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Engkau melawat seluruh hidup kami. Engkau sungguh baik, sangat baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, kami membawa bangsa ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati bangsa kami mulai dari Sabang hingga Merauke ya Tuhan. Biarlah kiranya api kemuliaan-Mu tinggal atas bangsa kami ini ya Tuhan. Biarlah kiranya setiap orang, bahkan setiap lutut bertekuk lutut menyembah Engkau Yesus Kristus dan Juru Selamat kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati pemimpin kami Bapak Joko Widodo serta Ma'ruf Amin, bahkan jajaran yang tertinggi hingga jajaran yang terendah sekalipun Tuhan. Biarlah kiranya Engkau taruh bagi setiap hidup mereka roh takut akan Tuhan, sehingga setiap pekerjaan mereka Tuhan, bahkan setiap permasalahan yang dimiliki oleh bangsa ini Tuhan, mereka dapat cakap untuk menyelesaikan dengan perintah Tuhan. Bahkan juga Tuhan Yesus, biarlah kiranya sistem perekonomian ya Tuhan, Tuhan pulihkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Berkati setiap pulau-pulau, bahkan berkati setiap suku demi suku ya Tuhan. Berkati seluruh hidup mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Yesus. Bahkan segala kuasa-kuasa hal apapun yang mencoba untuk merusak generasi, bahkan yang mencoba untuk melakukan kejahatan atas bangsa kami ini Tuhan, kami mau tolak, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Biarlah kiranya Indonesia ini lepas dari segala kuasa-kuasa hal apapun yang mencoba negara, yang mencoba merusak negara kesatuan Republik Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian juga Tuhan kami berdoa atas hamba-Mu yaitu Bapak Niko Notoharjo beserta wakilnya, bahkan Bapak Wibiko Mulyono beserta wakilnya Tuhan. Kami percaya Tuhan inilah hamba-hamba-Mu. Biarlah kiranya roh martir Engkau berikan bagi hidup mereka Tuhan. Berikan mereka lutut yang kuat Tuhan untuk mencapai, untuk menggenggam setiap jemaat-jemaat yang ada ya Tuhan, supaya mereka mempersiapkan umat yang layak di hadapan-Mu Tuhan, supaya kiranya Engkau kirimkan hamba-hamba-Mu ini untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kiranya Tuhan api Pentakosta yang ketiga boleh terjadi atas hamba-hamba-Mu ini, bahkan juga setiap jemaat-jemaat yang ada ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Demikian juga Tuhan, sebentar kami akan dikenyangkan oleh setiap kebenaran firman-Mu. Mari kita arahkan tangan kita kepada hamba-Nya Bapak Rudi Siregar. Tuhan, kami percaya Bapa, sebentar kami akan dikenyangkan oleh kebenaran firman-Mu. Biar kiranya Engkau memberkati hamba-Mu ini mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki ya Tuhan. Biarlah kiranya setiap huruf kalimat yang berasal dari mulut hamba-Mu ini Tuhan berasal daripada Engkau Tuhan. Sehingga kami dilawat, sehingga kami mendapat sukacita yang luar biasa. Sehingga apa yang menjadi pesan-Mu Tuhan bagi hamba-Mu ini, kami boleh menerimanya dengan sukacita ya Tuhan.
berkati istrinya Ibu Vivi Manik, bahkan juga Engkau memberkati kedua anaknya Nathan bahkan Anes Tuhan. Engkau berkati keluarga ini berlimpah-limpah Tuhan. Kemanapun hamba-Mu ini berada, penyertaan Tuhan sungguh sempurna, bahkan panjang umur, kesehatan ada di dalam hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah kiranya kebenaran firman-Mu ini Tuhan menjadi cikal bakal di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berkati kami yang hadir saat ini Tuhan, tidak ada yang terlewatkan Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memenuhi kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami membawa berkas-berkas-Nya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati juga yang ada di rumah saat ini, Engkau berkati. Kami yakin dan percaya, kami yang sakit hari ini disembuhkan, kami yang terikat dilepaskan, kami yang mempunyai beban berat Tuhan berikan jalan keluar atas seluruh hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati mulai dari lantai 15 hingga lantai basement sekalipun. Berkati semua manajer, bahkan office boy, siapapun mereka yang ada di tempat ini, Engkau memberkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Biar kiranya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus datang membawa kelimpahan. Yesus datang membawa kesembuhan. Kasih-Nya yang sanggup memulihkan semua yang percaya. Yesus datang membawa kelimpahan. Yesus datang membawa kesembuhan. Kasih-Nya yang sanggup memulihkan semua yang percaya. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, 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 amin. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, 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 amin. Yesus datang membawa kelimpahan. Yesus datang membawa kesembuhan. Kasih-Nya yang sanggup memulihkan semua yang percaya. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, 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 amin. Mari jemaat yang kita sama-sama bangkit berdiri. Saya persilakan kepada hamba. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, 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 amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin.
kami sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Di penghujung tahun 2021 ini dan kami boleh bersama-sama merayakan yaitu kelahiran Kristus Yesus Tuhan kami yang telah membebaskan kami, memberikan kemerdekaan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini hamba-Mu akan menyampaikan pesan firman-Mu. Urapi hamba-Mu setiap kami yang hadir di tempat ini. Sisi ruangan ini Roh Kudus Engkau ambil alih. Supaya setiap kami yang ambil bagian duduk diam mendengar pesan firman-Mu Natal di penghujung tahun 2021 ini. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Sama-sama katakan, Amin. amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Puji Tuhan, kita di dalam ibadah yang kedua masih sama ya, tema khotbah yang akan saya sampaikan dalam perayaan Natal kita siang hari ini, Yesus alasanku. Saudaraku, kenapa saya katakan tema ini Yesus alasanku? Sebab supaya ini mengingatkan kepada kita message agar supaya kita sadar tahu betul bahwa kalau kita datang beribadah khususnya di tanggal 25 Desember ini bukan hal yang lain, bukan hanya sekedar untuk merayakan, bukan hanya sekedar untuk kita berjumpa dengan sanak famili, terlebih lagi bukan karena membuktikan bahwa kita Kristen. Pembuktian kekristenan kita bukan karena kita datang merayakan Natal. Pembuktian kekristenan kita sepanjang perjalanan hidup kita dari yang lampau, sekarang, dan seterusnya. Adakah perubahan di dalam kehidupan kita sehingga ketika pada saat Tuhan tempatkan kita berdiri di akhir tahun, di tanggal 25 Desember kita tahu dan kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya saudara kasih dalam Tuhan tidak ada alasan yang lain. Alasan kita untuk kita bernatal adalah karena Yesus, Putra Allah yang tunggal, yang turun ke atas muka bumi ini mengambil rupa seorang anak manusia, dan dia adalah Yesus. Dan dia ada di antara dan hidup di dalam kehidupan saudara dan saya. Katakan amin. Suatu saat saudara kasih dalam Tuhan, namanya berbagai macam orang memiliki motivasi di dalam merayakan Natal. Suatu saat seorang muda ketika mereka diingatkan tentang bernatal dan kemudian mereka berjalan berdua bersama dengan teman. Ini cowok dua-duanya. Ini cowok belum punya pacar, ya. Ada yang belum punya pacar di sini? Cowok dua-duanya. Terus kemudian namanya biasanya kalau lagu Natal kan yang heboh kan jingle bells, ya kan? Itu tenar sekali. Dan dia ingat ketika dia jalan, kemudian dia jalan, yang dia nyanyi apa? Single bell, single bell. Nah, kemudian temannya yang bilang, "Loh kok kamu kenapa nyanyi begitu?" "Nggak tahu nih, ini sudah akhir tahun lagi, ketemu Natal lagi, masih jomblo lagi," katanya. Dan temennya bilang gini, daripada lu berdua beribadah, tapi ya temen lu yang di sebelah lu itu doanya supaya dia kembali sama mantannya. Nah, mendingan sendiri. Jadi kalau yang datang sendiri yang hari ini, pastikan karena Yesus. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Itu cerita aja saudaraku. Ya, saudara kasih dalam Tuhan, Natal bukan sekedar memperingati lahirnya seorang bayi, dan bukan sekedar perayaan hari raya Nasrani, dan bukan sekedar untuk menunjukkan sebagai orang Kristen. Saudaraku, bila kita melihat ke belakang, maka sesungguhnya esensi berbicara tentang Natal hanya dijadikan sebuah rutinitas. Nah, biasanya di akhir tahun seperti ini, maka muncullah orang-orang Kristen yang selama ini dia tenggelam seperti kapal selam. Begitu tanggal 25 Desember sampai kepada tanggal 1, maka mereka muncul. Dan ketika mereka muncul, selanjutnya mereka akan turun lagi, tenggelam lagi. Jadi seperti kayak kapal selam. Kalau lagi butuh, maka dia akan naik. Kalau enggak, dia enggak akan naik. Nah, harapan saya jemaat yang Tuhan kasihi, kita bukan Kristen kapal selam. Katakan amin. Amin. Bilang kiri kananmu tetap muncul ya tahun-tahun depan ya. Haleluya. Apalagi kalau yang namanya orang dari sono nih, orang saya kan Batak ya kan. Orang Batak nih, ini kalau waduh itu sudah enggak apa, dandannya itu ya udah sanggulan. Pokoknya paling cantik lah ya.
Tapi begitu selesai Natal dan Tahun Baru, tenggelam. Begitu nanti sudah yang namanya ber itu, khususnya yang terakhir, itu muncul lagi tuh. Nah, tapi jemaat kita di tempat ini, jemaat yang terus muncul. Sebab mau membuktikan kekristenan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan haleluya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, apakah Natal itu? Yohanes 1 ayat 1 firman Tuhan katakan bahwa pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ini saudara kasih dalam Tuhan. Nah, di dalam ayat 14 dikatakan bahwa firman itu menjadi manusia dan dia ada di antara kita. Katakan amin. Firman Allah yang menyertai dan dia ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara kasih dalam Tuhan, kenapa? Ada apa dengan manusia sehingga Allah yang maha, yang transenden, yang lebih daripada yang ada, dia turun ke atas muka bumi ini. Ada apa dengan manusia? Itu sebabnya kalau kita mau merenungkan dan membaca tentang khususnya perayaan Natal, maka sesungguhnya tarik ke dalam bagaimana penciptaan manusia mula-mula Adam dan Hawa. Sebab itu tidak akan dilepaskan. Saudara kasih dalam Tuhan, ada apa dengan manusia sehingga Allah turun ke bumi? Di dalam kitab Kejadian 2 dan 3 kita lihat, saudara kasih dalam Tuhan. Di dalam kitab Kejadian 2 dan Kejadian 2 pasal 2 dan pasal 3, yang pertama kita lihat ada apa dengan manusia. Sehingga Allah itu harus turun. Di dalam ayat 16 dan 17 berkata demikian. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pastilah engkau mati. Saudaraku, inilah perintah yang pertama yang Tuhan berikan kepada manusia. Jika kau langgar, maka pastilah engkau mati. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, setiap pelanggaran pasti selalu ada konsekuensi. Peraturan di dunia ini saja ada konsekuensinya. Melanggar lampu merah maka ditilang. Tapi puji Tuhan, namanya kadang-kala kan manusia bilang gini, Pak, namanya juga manusia kan tidak hilap dari kesalahan. Betul, saya pun pernah dan banyak kali ngalamin. Ya, melabrak lampu merah, kemudian diberhentiin, atau 3 in 1, atau ganjil genap. Ya, sadar-sadar di tengah jalan di sana, enggak taunya mobilku, mobil yang harusnya genap, mobilku karena mobil ganjil, akhirnya diberhentiin polisi. Tapi ya itulah, puji Tuhan, selalu dapat kebaikan Tuhan. Tapi ini jangan contoh saudaraku. Kenapa? Pada saat itu saya bilang, Pak, saya minta maaf Pak. Saya selalu, kalau saya ditangkap polisi, ya, saya selalu yang pertama, saya minta maaf, saya sadar Pak, saya salah. Nah, tapi banyak kali orang, ketika mereka sudah melakukan pelanggaran, bukan merendahkan hati dan kemudian bukan mengakui dan menyadari pelanggaran, tapi justru yang keluar malah sesuatu hal yang tidak sepatutnya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, maka itu sebabnya dikatakan bahwa kalau kau langgar, maka kau mati. Ini perintah yang pertama. Sehingga setiap pelanggaran itu ada hukumannya. Sekali lagi, setiap pelanggaran itu ada hukumannya. Ada konsekuensinya. Bicara tentang binasa, bicara tentang kematian, bisa dapat kita pahami, mungkin rohani kita akhirnya kita down. Atau mungkin semangat kita jadi down. Atau mungkin kita menjadi lemah sehingga musuh, artinya kuasa-kuasa yang ada di dunia ini menekan kita sehingga kita kalah. Selalu ada konsekuensi. Itu sebabnya ketika perintah Allah dilanggar, ada konsekuensi. Dan apa yang terjadi kepada manusia itu kembali. Ada apa dengan manusia? Di dalam pasal 3 ayat 10 dikatakan,
dari ayat 9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ayat 10, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Apa yang terjadi ketika manusia jatuh, ketika manusia melanggar? Alkitab katakan, firman Tuhan katakan, mereka ada di dalam ketelanjangan. Ketika mereka dalam ketelanjangan, mereka memiliki ketakutan. Dan ketika mereka takut dan kemudian mereka bersembunyi. Mereka bersembunyi. Saudara kasih dalam Tuhan, manusia di dalam ketelanjangan ini, mereka bersembunyi, menutupi ketelanjangan mereka dengan satu usaha yang mereka lakukan. Seperti firman Tuhan katakan, pada saat itu mereka mengambil daun dari pohon yang ada di taman itu untuk menutupi ketelanjangan mereka. Saya mau katakan, usaha manusia tidak akan pernah sampai mencapai Allah. Usaha manusia tidak akan pernah sampai mencapai surga. Kecuali satu, iman kepada Kristus Yesus. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yang sehingga pada saat manusia berusaha dan mengambil daun dan menggunakannya kepada mereka. Ada apa kemudian dengan manusia? Mereka melanggar perintah Tuhan. Dan yang kedua, mereka pada akhirnya dikatakan telanjang, takut, dan mereka bersembunyi. Ketakutan yang mereka miliki bukan takut karena penghormatan. Ketakutan karena tidak ada cara dan tidak ada jalan keluar yang mereka miliki. Sehingga mereka berusaha dengan cara yang mereka miliki. Di dalam ketakutan. Karena mereka telah melanggar. Yang ketiga, dapat dengan manusia. Setelah manusia memberontak terhadap perintah Tuhan, bersembunyi dari ketelanjangan mereka, kemudian manusia terusir dan terhalau dari Taman Eden. Ayat pasal 3 ayat yang ke-23 dikatakan demikian. Lalu Tuhan Allah yang pertama mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ayat 24, ia menghalau manusia itu. Bayangkan, bukan cuma diusir tapi dihalau. Bukan cuma diusir tapi dihalau. Supaya tidak kembali lagi masuk ke dalam taman itu. Ada satu pemandangan yang berkata demikian. Kalau manusia itu masih tetap ada di Taman Eden, maka manusia itu akan menjadi manusia yang immortal. Manusia yang kekal. Sehingga pelanggaran yang mereka lakukan tidak akan pernah dapat dihilangkan. Itu akan bersifat abadi di dalam diri mereka. Itu sebabnya tidak ada cara lain bagi Allah mengusir manusia itu dari Taman Eden dan menghalau mereka. Selesai kisah penciptaan manusia yang diciptakan serupa segambar dengan Tuhan Allah. No. Disinilah letak tanggung jawab Tuhan bagi ciptaannya. Harapan saya, setiap kita mengerti dan memahami betul bahwa kita adalah ciptaan Allah. Serupa dan segambar dengan Dia. Jika ini yang ada di dalam cara berpikir kita, cara memandang kita, dan menyadari keberadaan diri kita, maka kita tidak akan pernah berkata bahwa aku orang yang lemah, bahwa aku tidak berharga. Kita hidup, kita ada, kita masih ada. Artinya Tuhan berikan tanggung jawab bagi kita. Pembuktian di dalam perjalanan kehidupan kita. Apakah kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab? Sebagai Kristen yang bertanggung jawab. Tuhan Allah menjadikan manusia. Sekalipun mereka jatuh. Bahkan diusir dan terhalau. Tapi Allah bertanggung jawab. Dia datang ke atas muka bumi ini. Berinkarnasi ke bumi. Mengambil rupa seorang anak manusia. Itulah yang kita rayakan. Yang kita peringati. Siang hari ini. Maka saya katakan. Natal. Yesus adalah alasanku. Katakan amin. Tidak ada yang lain. Yesus adalah alasan kita. Sehingga ketelanjang ketika manusia terusir dan terhalau. Ketelanjangan ini membuat relasi antara hubungan manusia dengan Tuhan Allah terputus.
membuat manusia bersembunyi, membuat manusia takut terhadap Tuhan Allah. Luar biasa. Kisah dan cerita tentang Taman Eden itu ada di dalam realita kehidupan manusia kita saat ini. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan, pada titik keadaan manusia jatuh melanggar perintah dan kemudian mereka telanjang dan mereka terhalau, pada titik ini Allah sangat bersedih kepada manusia yang jatuh ini. Makanya saudara kasih dalam Tuhan, suatu saat Tuhan izinkan kita mengalami pergumulan, persoalan dan masalah. Atau kita anggap itu sebagai sesuatu kita seakan terjatuh. Ada satu pribadi yang tidak dapat kita lihat dengan mata kita, yang memperhatikan kita, bahwa dia bersedih sebagaimana apa yang terjadi ketika di Taman Eden. Pada titik keadaan ini, Allah bersedih. Dan itu dapat kita lihat di dalam Kejadian 3 ayat ke-9, Tuhan berkata demikian. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, Adam, di manakah engkau? Adam, di manakah engkau? Apakah Tuhan Allah tidak dapat melihat, apakah Tuhan Allah tidak dapat menyaksikan keberadaan Adam? Dia adalah Allah yang lebih daripada apa yang ada. Dan dia adalah Allah yang maha. Bukan berarti Tuhan Allah tidak mengetahui keberadaan di mana dia si Adam yang sedang bersembunyi. Bukan berarti Tuhan Allah tidak melihat keberadaan kita mungkin ketika kita jatuh di dalam pelanggaran yang kita lakukan. Ada satu pribadi yang menangis melihat sebagaimana dia bersedih melihat menyaksikan kejatuhan manusia yang diciptakan serupa segambar dengan dia. Adam, di manakah engkau? Saudara kasih dalam Tuhan. Bukan berarti Tuhan Allah tidak dapat melihat dan memandang di mana keberadaan mereka. Amsal 15 ayat 3 firman Tuhan berkata bahwa mata Tuhan tertuju kepada segala tempat dan menyaksikan, mengawasi semua perbuatan orang yang berbuat baik dan berbuat jahat. Mata Tuhan tertuju kepada setiap tempat, memperhatikan, mengawasi setiap perbuatan orang yang baik dan orang yang jahat. Itu sebabnya saudara kasih dalam Tuhan. Kalau mungkin pada titik saat ini kita sedang terpuruk, kita terjatuh, karena satu pelanggaran yang telah kita lakukan yang memang segala sesuatu mengandung satu konsekuensi. Maka kalau kita masih berdiri hari ini, satu kesempatan bagi kita. Sebagaimana kerinduan Tuhan Allah mengembalikan hubungan itu yang harmonis sebelumnya, yang terputus, mengembalikan kepada apa yang menjadi rencana dan kehendak Allah penciptaan mula Adam dan Hawa. Merindukan satu hubungan yang intim kembali kepada saudara dan saya untuk memiliki satu hubungan kepada penciptaan, bagaimana rencana dan penciptaan Allah keberadaan saudara dan saya dalam kehidupan kita bertanding di kesementaraan hidup di dunia ini. Saudara kasih dalam Tuhan. Allah bersedih melihat menyaksikan itu. Allah pun bersedih melihat menyaksikan jika kita ada di dalam kejatuhan karena perbuatan salah yang kita buat. Maka untuk menutupi ketelanjangan manusia ini, karena usaha manusia tadi tidak mampu, tidak dapat, inisiatif Allah untuk menutupi ketelanjangan itu, maka Tuhan Allah mengorbankan seekor binatang, mengambil kulitnya dan mengenakan kepada manusia itu. Maka disinilah yang saya katakan tadi.
bagaimana kisah kelahiran Kristus sampai kepada kematian. Dia yang lahir dan dia datang dan dia melayani dan dia memberikan hidupnya, dia menderita, bahkan dia mati di atas kayu salib. Dan itu dia lakukan demi untuk mengembalikan seperti kisah bagaimana kejatuhan manusia ini. Hanya melalui satu pengorbanan, satu pribadi, yaitu Yesus Kristus yang menderita, mati, dan disalibkan. Tidak dapat kita sandingkan penderitaan pengorbanan Kristus bahkan mati di kayu salib. Tidak dapat kita sandingkan dengan persoalan hidup kita di dunia ini. Ada sebagian orang bilang, Pak, susah kali hidupku. Kenapa kau susah? Iya Pak, ini keadaanku seperti ini dari dulu sampai sekarang begini-begini aja. Iya, karena engkau hidupmu tidak pernah berubah. Firman Tuhan yang dahulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak berubah. Yang percaya katakan amin. Hidup manusia, sekali lagi hidup manusia harus berubah. Rasul Paulus katakan dari sehari ke sehari mengalami perubahan hidup. Manusia rohani yang terus dibangun semakin indah dan semakin luar biasa. Katakan amin. Bukan berarti semakin indah dan luar biasa pada akhirnya membuat kita memiliki satu kesombongan rohani. No. Seperti padi, semakin tua maka dia akan semakin merunduk. Maka sepatutnya lah. Seperti kayak saya gini, saudaraku, saya juga seringkali saya menyadari, iya ya sekarang usiaku sudah 51 tahun. Pantas selain di atas ini makin berkurang. Ya udahlah Tuhan, aku serahkanlah hidupku ke dalam tangan-Mu Tuhan. Lakukanlah yang Engkau mau. Tapi kadangkala namanya manusia, sifat manusia kadangkala muncul. Tapi ketika muncul itu kan di sinilah yang Tuhan kehendaki, sesungguhnya satu kesadaran dari kita. Oh iya ya, aku salah. Aku mau perbaiki. Itu sehingga terus berjalan ke depan. Ada lagi nanti Tuhan izinkan pertandingan yang kita lakukan, perjuangan yang kita lakukan. Harus ada usaha dari kita dengan melibatkan Allah, Roh Kudus dan firman-Nya. Sehingga akhirnya kehidupan kita semakin hari semakin berubah sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Katakan amin. Maka kalau sudah begini dalam kehidupan kita, maka saya percaya Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan. Terbuktilah kita merayakan Natal siang hari ini. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan haleluya. Saudaraku, mari kita lihat. Di dalam Roma 3 ayatnya yang ke-23. Pesan firman Tuhan di dalam kitab Perjanjian Baru. Dikatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ketidakmampuan manusia dalam rangka untuk menghormati Tuhan Allah. Dan di dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah mati, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara kasih dalam Tuhan. Melalui pengorbanan Kristus Yesus inilah yang memampukan kita mencapai dan memiliki hubungan kembali dengan Tuhan Allah. Mencapai surga. Sehingga dikatakan barang siapa yang percaya, maka dia akan hidup, bahkan hidup kekal. Katakan amin. Ini. Namun bagi setiap mereka yang masih tetap di dalam ketelanjangan, maka mereka akan berkata, hidupku suram, hidupku sulit. Tidak ada sukacita, tidak ada kebahagiaan, tidak ada ketenangan. Saya akan selalu terpojok dan merasa terus menjadi tertuduh. Saudara kasih dalam Tuhan, pagi hari ini, siang hari ini, mari. Natal memberikan satu sukacita, kemenangan bagi kita. Karena Kristus telah lahir bagi saudara dan saya. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, saya tidak tahu pelanggaran atau dosa apa yang masih kita berbuat hingga sampai saat ini. Mari kita renungkan sejenak, saudara kasih dalam Tuhan. Pasti saya katakan tadi, sebagai manusia kita memiliki banyak hal yang menjadi kelemahan. Terkadang mungkin kita salah ucap, atau terkadang mungkin kita salah berbuat, salah bertindak. Namun adakah kita menyadari akan hal ini, sehingga pada siang hari ini, kita patut bertanya kepada diri kita di hadapan Tuhan, sebab tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Pelanggaran atau dosa apa yang masih tersembunyi dalam kehidupan kita? Pelanggaran ini akan membuat hati seseorang kering.
membuat hati orang menjadi gersang, suram, bahkan berputus asa. Saya baca berita kemarin, satu keluarga, suami istri, mereka dengan 2 atau 3 anaknya, mereka menginap dalam sebuah hotel di Sukabumi. Suami dan istri lompat dari lantai 6. Anaknya ditinggalkan di kamar lagi tidur. Jam 1 malam. Saudara kasih dalam Tuhan. Mungkin mereka punya persoalan. Mungkin mereka punya kesulitan. Tadi saya katakan, bagi kita yang betul-betul menyadari bahwa hidup kita ini ada karena kebaikan dan kasih Tuhan. Sebab dia berkepentingan, dia bertanggung jawab. Dan tanggung jawab Allah Tuhan Allah itu dia lakukan ketika dia mengutus, dia mengirimkan putranya yang tunggal, Yesus Kristus ke atas muka bumi ini bagi saudara dan saya. Dia menderita, dia disalibkan. Mati tapi padan ketika dia bangkit. Dan sebelum dia mati, dia katakan di atas kayu salib, tetelestai. It's finished, selesai, lunas. Maka jika sudah lunas, tidak berhutang lagi, maka tidak patut bagi kita untuk kita melakukan hal yang serupa. Sebab firman Tuhan katakan, tidak akan ada lagi pengampunan, pencurahan, darah, pengorbanan. Pada kesempatan siang hari ini, saudara kasih dalam Tuhan, pelanggaran yang kita lakukan akan membuat hati kita kering gersang suram, putus asa dan tidak ada ketenangan. Bahkan seakan-akan hendak mengambil jalan pintas dengan mengakhiri hidup. Hari ini, pada kesempatan Natal ini, biarlah kita memaknai Natal ini dengan benar. Yang pertama, Natal berbicara tentang bagaimana Allah berinisiatif kepada saudara dan saya sebagai satu bentuk tanggung jawab Allah dalam hidup kita. Biarlah kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab atas hidup saudara dan saya. Katakan amin. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya pada barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Manusia mula-mula terusir, ya, terhalau dari Taman Eden karena pelanggaran. Saudara kasih dalam Tuhan, saat ini, momen Natal ini, biarlah mengingatkan bagi kita, kita maknai bahwa dia Allah berinisiatif bagi kita dengan memberikan putra yang tunggal Yesus Kristus supaya kita hidup kekal. Dan pembuktian yang kita lakukan berjalan di dalam iman kita sepanjang hari dalam pertandingan di dunia ini. Katakan amin. Dan Natal ada bicara tentang kasih karunia Tuhan. Saudara dan saya diselamatkan oleh iman, bukan karena usaha perbuatan manusia kita, tapi pemberian Allah. Katakan amin. Pemberian Allah. Agama adalah usaha manusia untuk mencapai Allah, namun tidak akan pernah tercapai. Tapi iman percaya kita kepada Kristus membawa kita masuk kepada kekekalan yang abadi, surga yang abadi. Sebagai penciptaan Allah menjadikan manusia mula-mula di Taman Eden dengan serupa dan segambar dengan Dia. Itu sebabnya Rasul Petrus berkata, hidup kita ditebus bukan dengan barang yang fana, tapi dengan barang yang mahal. Dengan darah, seperti darah anak domba yang tidak bercacat dan tidak bercela. Mari, saudaraku kasih dalam Tuhan, biarlah ini mengingatkan saudara dan saya. Kalau kita sadar betul akan hidup kita adalah karena kasih karunia Tuhan oleh iman percaya kepada Kristus. Dan kalau hidup kita itu adalah karena karya Allah itu sendiri, inisiatif Allah itu sendiri dengan memberikan putra yang tunggal bagi kita. Sebagai bentuk tanggung jawab Dia, tanggung jawab Allah kepada kita manusia, maka demikianlah kita bertanggung jawab atas tubuh dan darah Yesus yang telah diberikan bagi saudara dan bagi saya. Maka kalau ini yang ada di dalam prinsip hidup kita, maka ini akan membawa perubahan hari ini dan ke depan. Sehingga apapun tantangan yang ada di hadapan kita tahun 2022, kita tidak
akan takut, sebab kita tidak ada di dalam ketelanjangan. Katakan amin. Dia Allah Immanuel menyertai setiap kita, kemarin, sekarang, dan ke depan. Menyertai saudara dan saya. Biar kiranya berkat Natal ini boleh memberkati setiap kita, saudaraku, jemaat yang Tuhan kasihi. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang para imam musik untuk ke depan. Saya jemput saudara untuk kita bangkit berdiri. Yesus alasanku, ku hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Tiada satupun yang dapat kubanggakan, semua karena cinta Tuhan. Ini hidup kami, biarlah ini sebagai satu bentuk iman kita letakkan kepada Tuhan. Ini hidupku Tuhan, di penghujung tahun 2022 dalam pesan Natal siang hari ini. Yesus, Yesus. Katakan, ku hidup karena anugerah-Mu. amin. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang Ya Tuhan, erat terus pegang tangan tanganmu, kami. ku tak dapat hidup Yes, di Tuhan. luar Kami sadar kami tahu Tuhan siapa kami di hadapan. Jangan Kami tidak mampu berjalan tanpa tinggalkan aku. Yesus. Engkau alasan selama ku hidup. Biarkan musik saja. Saudara kasih dalam Tuhan. Mari lihat ke depan. Kalau pesan firman Tuhan siang hari ini dalam momen Natal ini, kita ada di tempat ini dengan satu alasan. Karena Yesus. Manusia ada di dalam ketelanjangan. Dia terhalau. Dia terusir. Mari kita paham. Kisah ini belum selesai. Hanya pada titik ketika kita baca Alkitab. Tapi kisah story tentang apa yang telah Allah ciptakan jadikan. Dia Allah yang transenden, yang lebih daripada segala yang ada. Kisah apa yang ada di Alkitab belum selesai. Sebagai bentuk tanggung jawabnya, Dia turun ke atas muka bumi. Adakah kita sadari? Adakah kita sadari siang hari ini? Natal ini bukan sekedar merayakan kelahiran bayi Yesus, tapi pengorbanannya di atas kayu salib. Tubuhnya Dia serahkan, darahnya tercurah, bukan untuk kepentingannya, tapi satu misi yang Allah Bapa berikan kepadanya harus diselesaikan seperti Dia ucapkan. Tetelestai, vis finis, selesai, lunas. Tanggung jawab saudara dan saya siang hari ini, supaya yang pertama bagi kita yang telah terima Yesus, untuk kita tidak lagi melakukan pelanggaran dan dosa, tapi kita melakukan hal yang benar, mempermuliakan Tuhan. Atau bagi saudara saat ini, mungkin kau berkata pada di dalam seperti di ujung jurang, engkau melihat kesulitan, kesukaran yang alami. Dengar baik, Yesus Dia adalah Allah yang iman. Dia menyertai saudara. Kalau dahulu Dia ada, Dia menuntunmu hingga engkau berdiri saat ini. Dia Allah iman. Dahulu, sekarang, bahkan ke depan ini. Tidak yang dapat merebutnya jika engkau tetap iman kepada Dia.
bagi saudara. Siang hari ini engkau yang mendengar. Saya tidak tahu engkau sungguh-sungguh percaya. Ataupun mungkin engkau belum yakin dengan keyakinanmu. Siang hari ini, maka terimalah dia. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui Yesus. Siang hari ini, siapapun engkau, siapapun kita di tempat yang akan, bahkan yang ada di rumah, mari maknai Natal ini. Yesus alasanku, Yesus alasanku, Yesus alasanku. Sekali lagi ucapkan, naikkan pujian. Yesus. Mari angkat kedua tanganmu. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan segalaku hidup. Sekali lagi katakan, mari angkat tanganmu. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita yang dahsyat. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan, sungguh luar biasa kebenaran firman Tuhan yang memulihkan, menguatkan kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudara di siang hari ini. Semoga kiranya firman itu bertumbuh dan berbuah dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih untuk hambanya, segenap jemaat Tuhan dan pelayan Tuhan, bahkan kami semua yang hadir pada siang hari ini mengucapkan terima kasih atas pelayanannya kepada Bapak Gembala kami. Semoga kiranya Tuhan Yesus memberkati dan memakai Bapak lebih luar biasa lagi. Amin. Puji nama Tuhan. Saya membacakan pengumuman seminggu ke depan kegiatan gereja kita yang kita lakukan seminggu ke depan. Yang pertama, KUL sementara diliburkan dan diaktifkan kembali mulai hari Jumat tanggal 7 Januari 2022. Dua terobosan rumah doa dan doa fajar sementara diliburkan dan aktif kembali pada mulai hari Rabu tanggal 5 Januari 2022. Ketiga, hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 ibadah raya tetap ada di tempat ini atau di Hotel Aston Ruang Regensi lantai 3. Yaitu ibadah raya pertama pada pukul jam 8 pagi sampai dengan jam 9.30. Ibadah raya kedua pukul 10.30 sampai dengan pukul 12 yang disertai dengan prosesi sakramen pemberkatan nikah saudara kita Richard Aritonang dan Verolina Harsono. Sebentar kita menyaksikan video dari Bapak Wali Kota Bekasi, dan untuk itu sebelum kita menyaksikan, kita persiapkan persembahan kita. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Wali Kota Bekasi. Kota Bekasi adalah kota yang harmonis, kota yang multi etnik dan beragam. Sebagai kepala daerah harus berdiri di semua kaki umat beragama dan memastikan atas kenyamanan warga dalam beribadah yang merupakan hak dari setiap warga. Harapan kami untuk semua warga Kota Bekasi memiliki rasa aman dan nyaman tinggal di kota ini. Tidak ada yang membeda-bedakan suku, ras, budaya maupun agama. Semua menyatu menjadi warga Kota Bekasi. Baru.
menyambut Hari Natal 2021. Bagi umat Kristiani, kami ucapkan selamat Natal, semoga damai menyertai semua. Selamat menyambut pergantian tahun 2022. Agar kita semua diberikan kekuatan dalam kondisi apapun. Sekali lagi, selamat Natal bagi yang merayakan. Terima kasih, salam. Terima kasih, mari kita bangkit berdiri. Kita angkat persembahan kita, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami Tuhan mengucap syukur dalam segala kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami pada saat ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, di tangan kami telah kami angkat persembahan kami, sucikan, kuduskan kiranya persembahan ini Tuhan, untuk dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu khususnya Tuhan di gereja kami GBI BKP Aston di tempat ini Tuhan. Berkati tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan, berkat 10, 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa. Mari lebih lagi sungguh katakan kepada Dia. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Berkatilah hidupmu, rumah tangga suami istri, anak-anak. Dan Diberkatilah dan usahamu diperluas oleh Tuhan. Tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Pulang terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan indah yang manis dengan Roh Kudus yang terus menyertai saudara mulai dari siang hari ini sampai Maranatha, hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya, mari sama-sama katakan amin. Atas nama Gembala dan seluruh pelayan mengucapkan selamat Natal dan menjelang tahun baru. Tuhan Yesus berkati kita semua.